Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alituqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan wajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuli birahmatika aman siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza utawi iki kuwana fasal suci. Ini melanjutkan pembahasan di mana video kemarin kita sudah selesai membahas secara detail bab tadhiyah atau kurban nih. Sekarang kita masuk ke akikah. Wal aqiqatu utawi akikah. Akikah yang di sini yang dimaksud nggih dabhu akikah nggih. Penyembelihan hewan karena napa akikah. Sunnatun iku hukumi sunnah muakkadatun kang dikukuhno. Akikah niku hukume sunnah sangat-sangat napa dianjurkan. Wa yadkhulu lan mlebu waktuha apa waktune akikah bing fisalil waladi sebab kapisai anak secara sempurna. Waktu disunahkan mengerjakan akikah atau melakukan akikah itu tatkala anak benar-benar napa sudah keluar dari rahimnya ibu secara sempurna. Niki sudah masuk. Andaikan mengerjakan akikah hukumnya napa sunnah. Jadi ketika ada orang belum lahiran terus diniati akikah nyembelih napa wedhus niku mboten jadi akikah. Nggih jadi napa satu lahmin istilahnya napa mayoran utawa napa syukuran ngoten. Tapi enggak jadi napa akikah ketika memang belum masuk waktunya. Kalau bayi keguguran mungkin bagaimana? Kalau di situ ada napa istilahnya nyawanya, masih ada nyawanya, sudah ada nyawanya meskipun meninggal niku sunnah nggih, sunnah untuk napa diakikahi. Pathokane wonten nyawane atau tidak. Dari sini bisa difaham nggih, bayi keluron lah istilahnya. Wal afdalu tawi sing luwih utama iku dabhuha, iku nyembelih akikah yauma sabihi. Ing dalem dina pitune walat atau maulud nggih. Yang paling utama dalam penyembelihan akikah itu di hari ke-7. Penghitungan hari ke-7 itu diikutkan hari lahirnya. Semisal hari lahirnya Senin nggih, Senin. Jadi Senin 1, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus napa? Sabtu, Ahad. Jadi hari Ahad itu akikahnya yang paling utama. Jadi Seninnya diikutkan. Wala yujzi ulan ora cukup fiha ing dalam akikah ilama apa kejaba hewan nggih yujzi kang kawilang cukup apa mafidhiyati ing dalam kurban. Untuk syarat kategori akikah hewan yang dikurbankan untuk akikah nggih utawa hewan yang disembelih karena akikah itu dianggap cukup ketika memang memenuhi syarat-syarat dalam nawa kurban. Jadi hewan-hewan yang mencukupi untuk dikorbankan itu pun juga cukup untuk nopo akikah. Jadi seperti syarat inggih niki untuk nopo untuk wedhus domba ya sempurna usia setahun atau setelah 6 bulan ada gigi depannya ada yang nopo ada yang istilahnya copot yang menandakan poel seperti itu, terus tidak ada napa penyakit kulit gudik, tidak kering nggih, tidak pincang, tidak napa PC picek istilahnya napa matanya cuma satu, tidak ada marot, pokoknya hal-hal yang dianggap cukup untuk napa dhohiyah itu pun juga dianggap cukup untuk napa akikah. Dari sini bisa dipahami. Wa qalu tawi luwih sithik-sithik akikah iku satun wedhus siji angkuli mauludin.
saking saben-saben anak kang dilairno. Minimalnya akikah itu 1 wedhus, 1 untuk anak 1 nggih. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang paling utama bagaimana wal afdhalu utawi sing luwih utama iku dzabhu sataini. Iku nyembelih rong wedhus anid dakari saking wong lanang wasyatin nggih dzabhu syatin lan iku nyembelih wedhus siji anil unsa saking wong wedok. Yang lebih utama menyembelih 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi secara keseluruhan sudah dianggap cukup setiap anak disembelih 1, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah dianggap cukup. Wayat bahu lan masak sapa wong ha ing akikah bihuluwin kelawan manis wala yuksiru lan ora mecah sapa wong admaha ing belungi akikah biqadril imkani kelawan kadar mungkin. Setelah menyembelih itu apakah diberikannya dalam kondisi matang atau dalam kondisi istilahnya mentah? Jawabannya matang nggih. Wayat bahuha bihuluwin. Jadi dimasak akikah atau hewan sembelian karena akikah dimasak yang manis nggih. Manis ini tafaulan nggih. Terus tulang-tulangnya tidak dipecah. Jadi tulang-tulang atau tulang-tulang hewan yang diakikoi tidak dipecah. Andaikan dipecah niku ros-rosan nggih. Istilahnya pergelangan nggih utawa sampai siku niku. Andaikan dipecah jadi panjang-panjang. Biqadril imkan dengan kadar yang mungkin untuk dilaksanakan. Dari sini bisa dipahami nggih. Lanjut, apakah masakan yang dimasak gara-gara akikah itu diberikan atau diundang yang paling baik? Wabah suha utawi ngirim akikah lil fuqara marang pira-pira wong fakir fi amakinihim dalam pira-pira panggonan omahe fuqara ahabul didemeni min nidaihim tinimbang ngundang-undang fuqara ilaiha marang ya Allah ilaiha marang akikah. Memberikan makanan yang telah dimasak tadi kepada fuqara ke rumahnya masing-masing itu lebih utama daripada mengundang atau istilahnya mengundang atau mengajak untuk ke kediamannya orang yang melaksanakan akikah. Jadi ya boleh nggih. Kalau di sini kan diundangi kan, masyarakat sekitar diundangi untuk hadir di acara akikah kan seperti itu. Kalau umumnya di sini itu nggak apa-apa. Tapi yang paling utama itu diberikan ke rumahnya masing-masing dalam kondisi sudah dimasak dengan manis ataupun yang pokoknya yang lezat lah. Terus dikirimkan ke rumahnya fuqara. Dari sini bisa difahami. Nah, ini bahasan afdholiyah. Jadi yang paling utama ya diberikan, bukan diundang. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada yang mengundang nggih mboten napa-napa, itu istilahnya enggak masalah. Lanjut, siapa yang dihitopi untuk masalah akikah ini? Wal mukhatabu tawi wong sing dihitopi pihak lawan akikah iku man wong talzamu kang wajib hu ing man nafaqatul mauludi apa nafaqai wong sing dilairno. In aisara lamun mampu sapa man talzamuhu nafaqatul maulud pihak lawan akikah qabla mudi sitina ing dalem sadurunge lewate swida apane yoman dinane minal wiladati saking napa nglairno. Wa istamiru lan tumrus talabuha apa supriyane akikah minhu saking man khina idin ing dalem nalikane mengkono in aisara ila bulughil mauludi marang baleke anak sing dilairno. Yang disunahkan untuk melaksanakan akikah itu siapa? Yakni orang yang wajib menafkahi anak yang dilahirkan dengan syarat dia memang mampu dalam kondisi mampu
sebelum melewati 60 hari dari kelahiran anak tadi. Oke. Jadi semisal sebelum 60 hari dia mampu, nah, orang yang wajib menafkahi anak tersebut ya sunnah melaksanakan apa akikah. Tapi ketika dia tidak mampu, tidak mau, mungkin dia mampu tapi dia tidak mau, masih khitabnya berlanjut sampai nopo baliknya nopo anak yang dilahirkan. Dari sini bisa difahami nggih. Jadi orang yang terkenai hukum sunnah yang sangat-sangat dianjurkan dalam hal akikah itu adalah orang yang memang wajib menafkahi anak tersebut. Nah, khitab ini dengan syarat dia memang mampu sebelum lewat 60 hari setelah nopo kelahiran. Ketika dia mampu terus dia tidak mau, semisal ya khitab tersebut terus sampai baliknya anak tersebut. Fa ilam yusir mongko lamun ora mampu sapa mantal zamu nafaqatul maulud biha kelawan akikah ila ba'da mudi sitin kejaba ing dalam sawise lewate swidak lam tutlab mongko ora disuprih apa akikah minhu saking man balau fa'alaha balik lamun nglakoni sapa man ha ing akikah khina idin ing dalam nalikane mengkono fa'ilam yusir biha nggih ba'da mudi sitin waqa'at mongko tumiba apa akikah suratan mau satalahmin ing wedhus daging utawa istilahnya napa mayoran la akikatan ora kok dadi akikah. Jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan akikah kecuali sudah melewati 60 hari, maka dia tidak dikhitobi, dia tidak dikhitobi kesunahan napa melaksanakan napa akikah, tidak terbebani kesunahan untuk melakukan napa akikah. Akan tetapi bahkan jika dia mau melaksanakannya, tetap ngotot melaksanakannya, bukan jadi akikah melainkan jadi nggih mayoran ngoten mawon nggih. Mayoran utawa istilahnya napa? Syukuran nggih. Dari sini bisa dipahami nggih. Jadi patokannya sebelum 60 hari dari kelahiran anak dia kategori mampu atau tidak. Ketika mampu maka dia terkenai khitab melaksanakan apa sunnah melakukan apa akikah. Dan khitab tersebut berlanjut sampai balik. Jika dia tidak mampu nggih mboten wonten khitab sama sekali. Artinya tidak ada tuntutan untuk melakukan apa akikah. Dari sini bisa dipahami nggih. Kalau memang dia kategori tidak mampu. Wahaisu tulibat ing dalam sekiranya disupre apa akikah minhu saking mantal zamu nafaqatul maulud layaf alu ora agawe sapa man ha ing akikah ilah mimma linafsihi kejaba saking bondone awak dhewe man. Walau kana hale senajan ana apa al mauludu sapa al mauludu anak sing dilairno iku honian sugih. Wa haitsu libat minhu la yaf'aluha illa mimma li nafsihi. Ketika orang tersebut terkenai khitab napa? Akikah, sunnah melakukan akikah. Dalam pelaksanaan akikah tidak boleh menggunakan harta selain hartanya sendiri. Artinya dalam pelaksanaan akikah niku harus memakai hartanya sendiri. Hartanya siapa? Orang yang wajib menafkahi. Meskipun anak yang dilahirkan itu kaya. Kok bisa? Contohnya ayah sama ibunya niki kaya raya, ternyata pas lahiran ibunya meninggal, anak ini kan mendapatkan warisan, mendapatkan apa? Mendapatkan warisan, lah, otomatis kaya. Nah,
ayahnya ini tidak boleh mengakikahkan dengan hartanya maulud atau anak tersebut. Wajib menggunakan hartanya pribadi. Wa man utawi sapane wong iku balagha lamun balik sapa man. Walam yu'aqqalan orong pernah diakikoi apa anhuman lahu iku tetep kedue man ayya ikqa utawi arep yen to ngakikoi sapa man an nafsi saking awak dhewe ne man. Jika ada orang yang balik tapi belum pernah diakikoi sama sekali, dia bisa atau boleh mengakikoi atas nama dirinya sendiri. Dari sini bisa difahami. Walhasil niki dawuh guru kula, akikah niku suatu hal yang amat sangat penting nggih. Meskipun sunnah, suatu hal yang amat sangat penting. Ketika anak kok tidak diakikoi, nanti kelak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi secara keseluruhan dari syarek, ketika memang tidak mampu, nggak ada paksaan untuk melaksanakan apa akikah. Santai mawon. Memang tidak mampu, bagaimana lagi. Tapi ketika mampu, sunnah untuk melakukan apa akikah. Wa sunnatu ayu adzana khinal wiladati wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.